Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ke-62 di Blora, Jawa Tengah resmi beroperasi. SPPG milik Tani Merdeka ini untuk melayani program makan bergizi gratis atau MBG bagi penerima manfaat di daerah Japah. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Blora kini bertambah satu lagi, yaitu SPPG Japah 2. Dengan beroperasinya SPPG Japah 2 ini berarti jumlah SPPG di Blora yang sudah beroperasi menjadi 62 dapur. SPPG Japah 2 ini diresmikan langsung oleh Ketua Umum Tani Merdeka Pusat, Don Muzakir, didampingi Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Blora, Bondan Arsianti, dan Korwil SPPG Kabupaten Blora, Artika Dianita, serta Forkopimda setempat. Don Muzakir mengatakan berdirinya SPPG Japah 2 ini akan melayani ribuan penerima manfaat baik anak sekolah dan ibu hamil atau B3 di wilayah Kecamatan Japah. Dengan beroperasinya dapur ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi anak-anak bangsa agar lebih cerdas. Don meminta kepada pengelola dapur untuk menyerap relawan lokal dan mitra SPPG lokal untuk pemenuhan bahan baku dengan menggandeng UMKM ataupun koperasi di wilayah setempat. Selaku Satgas, pihaknya akan selalu berkoordinasi dan melakukan monitoring terhadap SPPG di Blora termasuk Japah 2. Tolong dijaga baik-baik ini program Pak Presiden ini, program utama Pak Presiden. Seperti disampaikan oleh Pak Prabowo adalah ini jangan dijadikan semata-mata lahan bisnis. Jadi harus dijalankan dengan maksimal untuk betul-betul pemenuhan gizi anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah ini betul-betul terlaksana dengan baik. Harapannya untuk dapur SPPG pada 2 semoga dapat memberikan pelayanan MBG yang maksimal sesuai dengan standar gizi, tidak ada kendala apapun, dapat menekan kejadian-kejadian yang menonjol. Artika Dianita selaku Korwil SPPG se-Blora juga sangat mendukung berdirinya dapur SPPG Japah 2. Ia menyatakan di Blora ditargetkan berdiri 73 dapur SPPG dan Japah 2 ini merupakan dapur yang ke-62. Dari Blora, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis mampu menekan laju inflasi di daerah. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Lalu Hasan Rahman menjelaskan sistem distribusi langsung tanpa perantara akan memangkas rantai pasok yang selama ini menjadi salah satu penyebab naiknya harga bahan pokok di pasaran. Jika bahan baku seperti beras, ikan, dan daging diperoleh langsung dari petani lokal, diyakini harga bisa lebih stabil dan hal tersebut secara otomatis membantu menekan inflasi di tingkat daerah. Selain menekan inflasi, program MBG juga dinilai berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Adanya kemitraan langsung, petani dan nelayan diharapkan memperoleh harga jual yang lebih adil. Dukungan regulasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan dinilai penting agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Kolaborasi tersebut diyakini mampu menekan fluktuasi harga sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat petani. Program kolaboratif antara SPPG, Dapur MBG, dan pelaku sektor pangan lokal merupakan model ekonomi gotong royong yang mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Dengan adanya program-program kayak sembako ini juga ini bisa mengurangi inflasi kita, artinya menekan inflasi itu seperti itu. Dan saya yakin inflasi tidak akan terjadi di Lombok Timur. Asalkan cepat ini distribusinya. Kita terbantu di Lombok Timur di inflasi ini karena kita alamnya ini alam agraris seperti itu. Lebih-lebih sekarang ini ada bantuan sembako, kemudian ada nanti rencananya bulan apa lagi akan ada lagi seperti itu. Ini juga membantu seperti itu. Tingginya inflasi di daerah disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan dan penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran berkontribusi terhadap terganggunya stabilitas ekonomi masyarakat. Inflasi bukan semata-mata karena faktor eksternal, tapi juga terlibat kesalahan manajemen keuangan di tingkat daerah. Dari TVRI Nusa Tenggara Barat, Nanang Marsuwandi melaporkan.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Temanggung, Jawa Tengah tidak hanya menyediakan makanan setiap hari, namun juga menjaga standar gizi dan kebersihan dari produk makanan yang dihasilkan. Hal itu dilakukan agar makanan yang diberikan benar-benar memberi manfaat bagi penerimanya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Temanggung, Jawa Tengah mulai beroperasi pekan ini. Kepala Bagian Logistik Polres Temanggung, Kompol Bambang Sulistyo mengatakan, SPPG ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan anak-anak memperoleh makanan yang bergizi, aman dan higienis. SPPG Polri ini tidak hanya menyediakan makanan setiap hari, melainkan juga menjaga standar gizi serta kebersihan dari produk makanan yang dihasilkan agar benar-benar memberi manfaat bagi penerima. Selain itu, tempat pencucian peralatan memasak dan pembangunan limbah juga sudah sesuai standar. Kita sudah menerapkan SOP terkait untuk penyortiran maupun penerimaan bahan baku. Betul-betul kita cek sebelum bahan baku kita terima harus betul-betul steril dan bersih dan layak untuk sebagai bahan baku MBG. Dilakukan pengecekan, ya. Serta di sini pun ketika sudah diolah makanannya pun juga kita laksanakan pengecekan. Kepala SPPG Polres Temanggung Faizal Rizky Anggoro mengatakan seluruh proses produksi makanan dilakukan dengan pengawasan ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan hingga distribusi ke 18 sekolah dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.800. Untuk SPPG Polres ini melayani penerima manfaat sebanyak 3.800 untuk sekolah, yaitu 18 sekolah, dari SD ada 5 sekolah, SMA, SMK itu ada 2, untuk SMP ada 1, sisanya itu adalah PAUD sampai TK. Untuk ibu hamil? Untuk ibu hamil B3 itu kami mengambil 200. Selain pemenuhan gizi bagi penerima manfaat, kehadiran SPPG Polres ini juga membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Ada sebanyak 51 warga yang kini bekerja di tempat tersebut. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah, melaporkan. Sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Blora, Jawa Tengah menyalurkan menu makan bergizi gratis yang unik. Para siswa penerima manfaat MBG sangat senang mendapat tempat makan yang berbentuk tas. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ngawen 2, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah setiap Sabtu menyalurkan menu makan bergizi gratis MBG berupa kue kering. Meskipun berupa kue kering, namun tetap mengutamakan gizi yang baik untuk dikonsumsi penerima manfaat. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang, Sugito, sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh dapur SPPG Ngawen 2. Ia menyatakan tempat kue kering yang disajikan oleh dapur SPPG unik seperti tempat ulang tahun masa lalu. Usai melakukan senam bersama dan melantunkan Asmaul Husna bersama-sama di halaman sekolah, para siswa satu persatu mengambil kotak menu MBG. Mereka duduk berjajar rapi di depan kelas masing-masing serta memakan menu MBG bersama-sama. Menu kering MBG tersebut berupa 1 buah roti, 1 buah jeruk, dan minuman berupa susu kotak. Para siswa mengaku senang mendapat kotak MBG yang unik. Tempat tersebut akan dibawa pulang dan akan digunakan bermain di rumah masing-masing. Sangat mengapresiasi daripada SPPG Ngawen 22 kreatif untuk tempat makan ringan yang disajikan dari hari Senin sampai Sabtu. Kreatif membuat tempat makan bergizi terutama snack dan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang, Sugito, berharap dapur SPPG Ngawen 2 dapat terus berkreasi dan tetap memberikan menu MBG yang mengandung banyak gizi. Dari Blora, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah, melaporkan. Program cetak sawah rakyat yang dilaksanakan TNI di Kabupaten Rejang Lebong terus berjalan. Progres pengerjaan di wilayah Kecamatan Kota Padang telah mencapai luas 410 hektar dari target 604 hektar.
Perwira Seksi Teritorial Kodim 0409 Rejang Lebong, Kapten CBA Arif Purwoko menjelaskan, perataan tanah atau land leveling di Desa Tanjung Gelang telah mencapai 410 hektar. Sedangkan pembukaan lahan atau land clearing seluas 587 hektar sudah 100%. Di samping itu, anggota TNI juga melakukan pembuatan saluran tersier sepanjang 4.000 meter, serta pembangunan embung air dengan kemajuan fisik mencapai 85%. Program cetak sawah baru di Kabupaten Rejang Lebong sendiri memiliki luas total 1.075 hektar. Untuk tahap awal tahun 2025 ini dilaksanakan di Desa Tanjung Gelang dan Desa Sukarami dengan total 604 hektar. Dalam pelaksanaannya, Kodim 0409 Rejang Lebong mengerahkan 18 unit alat berat, terdiri dari 11 unit ekskavator dan 7 unit bulldozer. Target 604 hektar, saat ini tercapai 424 hektar. Untuk kegiatan di dalam program cetak sawah rakyat ini adalah yang pertama land clearing, kemudian land leveling, kemudian pembuatan irigasi tersier, dan pembuatan embung atau dam atau tempat penampungan air. Program cetak sawah rakyat ini termasuk bagian dari program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto guna mencapai target swasembada pangan. Khususnya di Rejang Lebong, diharapkan dapat tercapainya lumbung pangan Provinsi Bengkulu. Dari Rejang Lebong, Iban Kurniawan, TVRI Bengkulu, melaporkan.